Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjuti tema pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman kehidupan. Jadi dua pondasi dalam kehidupan kita ini, Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada skema. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sebagai sumber. Semua tatanan kehidupan diatur dalam Al-Quran, semua sudah dimuat. Yang kedua, hadis, bahwa kedudukan hadis itu adalah sebagai sumber hukum dalam Islam, sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi masdarun mim masadirin Islam, sebagai sumber dasar. Yang ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad ini yang tidak didapat dari Al-Quran, tidak didapat dari hadis, maka muncul sumber hukum yang ketiga yang disebut dengan ijtihad. Dan nanti kita akan perincikan secara detail dengan tiga hal ini. Nah, dan berikut kita ingin menerapkan dalam kehidupan kita dari Al-Quran dan hadis ini. Yang pertama, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman kehidupan. Artinya tidak ada yang keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah merangkum perihal manusia, dari manusia sebelum ada sampai manusia juga meninggal. Itu sudah terkandung. Maka kita jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang kedua, sumber hukum itu hadis. Kita ingin jadikan hadis itu sebagai pedoman kehidupan. Artinya apa? Yang ada dalam Al-Quran tidak ada dalam hadis. Yang kedua, ada dalam Al-Quran tapi penjelasannya belum perinci. Maka nanti di dalam hadis dijelaskan secara perinci. Contoh dekat, di dalam Al-Quran Allah nyatakan, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kalau kau mau melaksanakan salat, hendaklah kamu membasuh mukamu, berudu. Al-Quran tidak ada menceritakan mana batasan muka yang mau dibasuh, tangan, kepala, kaki, tapi ini dijelaskan oleh hadis. Nah, yang ketiga, ada yang disebut dengan ijtihad. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Inilah ijtihad para ulama, para orang-orang alim. Dan ini kita jadikan sumber hukum. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ijtihad tidak akan pernah terlepas daripada nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Nah, ini skema dan kita akan jelaskan nanti berikutnya secara detail dengan 3 poin: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, demikian untuk ini bisa dipahami skema ini sebelum kita masuk kepada tema berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjuti pembahasan kita tentang Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman kehidupan. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran. Sebelum kita memasuki tema yang berikutnya, yang pertama itu adalah Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran, asal kata daripada Al-Quran yaitu qira'ah. Nah, asal katanya qira'ah. Makna qira'ah itu membaca. Qira'a yaqra'u Qur'anan. Itu perincian secara lugawi, secara bahasa. Nah, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad biwasitatil malaikah,
dengan perantaraan malaikat. Ini yang disebut dengan wahyu, Nah, Al-Quran sudah mengandung tatanan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Nah, maka di sini disebutkan ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Maknanya, Al-Quran ini adalah sebagai pondasi pertama. Di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taat kau kepada Allah, urutan pertama. Nah, wa atiiur rasul, taat kau kepada Rasul. Artinya, taat kepada Allah itu isi daripada Al-Quran. Kita taat. Maka kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum, kita harus tunduk dan patuh dengan isi Al-Quran. Dari awal surah Al-Fatihah sampai berakhir dengan surah An-Nas yang berjumlah 114 surah dengan hitungan 30 juz. Nah, jadi ini sumber hukum dalam kehidupan kita. Atiullah wa atiur rasul. Maknanya kita patuh tunduk kepada Allah, itu Al-Quran. Nah, yang berikut bahwa ada kandungan dalam Al-Quran, bahwa secara garis besar ada 3 kandungan daripada Al-Quran. Yang pertama akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan. Nah, yang kedua kandungannya itu syariat atau ibadah. Yang ini dibagi menjadi 2, hukum ibadah, hukum muamalat. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti. Nah, masuk kita yang pertama adalah tentang akidah. Tentang akidah, yaitu tentang keyakinan. Keyakinan. Nah, keimanan. Nah, di sini tentang akidah ada keyakinan kita kepada Allah. Nah, itulah yang salah satu di antara muatan dari Al-Quran. Kita yakin kepada Allah. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang mengarahkan angin? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang matikan? Allah. Yakin kita dengan keberadaan Allah, dan ini sudah tertuang dalam Al-Quran. Ini disebut dengan keyakinan dan keimanan kita. Yang kedua ada keimanan kepada malaikat. Para malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah. Jumlah malaikat tidak terhitung, tapi yang wajib kita ketahui 10. Nah, ternyata kita yakin adanya malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Nah, ini semua malaikat ini yakin. Dan kita yakin seyakin-yakinnya keberadaan malaikat. Salah satu di antaranya ada malaikat kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ada 2 malaikat yang mendampingi manusia yang mencatat amal perbuatan baik manusia. Itulah kiraman katibin yang disebut dengan rakib atid. Kita yakin. Dan ini sudah tertuang dalam Al-Quran. Yang berikut kita beriman kepada nabi. Kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Nah, ternyata nabi yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini cukup banyak. Tapi yang wajib kita ketahui, nabi itu 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, jumlah totalnya 24.000 nabi yang diutus oleh Allah. Nah, 315 rasul. 315 rasul. Dari sekian ribu dan sekian ratus, ada 25 nabi wajib kita ketahui ini. Wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, dan ini unsur keimanan. Nah, walaupun nanti ada perincian yang lain, ada disebut dengan 5 yaitu ulul azmi, ada disebut dengan 2 nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang terakhir adalah 1 yaitu innaka la'ala khuluqin azim. Nah, yang pasti dalam pembahasan kita ini bahwa ada nabi dan wajib kita beriman kepada nabi. Orang yang tidak beriman kepada nabi maka disebut kafir. Kenapa? Ayat yang pertama tadi
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taat kau kepada Allah, wa atiiur rasul, taat kau kepada Rasul. Kalimat taat diulang oleh Allah 2 kali, maknanya kalau dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi disebut kafir. Beriman kepada Nabi tidak beriman kepada Allah lebih kafir lagi. Nah, jadi ini ada unsur keimanan. Beriman kepada kitab-kitab. Ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang berikutnya ada beriman pada hari akhirat. Nah, hari akhir. Hari akhir. Beriman hari akhirat. Nah, jadi yang disebut sering kan, rukun iman. Itulah kesimpulannya. Dan berarti Al-Quran kandungan salah satu diantaranya adalah keimanan, keyakinan, akidah, yaitu yang disebut yang semuanya ini adalah rukun iman. Nah, rukun iman. Nah, rukun iman. Oke. Yang berikut, kandungan dari Al-Quran adalah tentang syariat dan ibadah. Syariat dan ibadah. Syariat dan ibadah ini kita bagi 2. Ada namanya muamalat, ada namanya ibadah, ada namanya muamalat. Yang pertama tentang ibadah. Nah, kandungan yaitu apa? Salat, puasa, zakat, haji. Nah, ini ibadah. Nah, nanti salat perincian lagi. Ada salat yang wajib, ada salat yang sunat. Ada perinciannya. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Zakat, ada zakat wajib, ada zakat sunat, yang disebut dengan infak, sedekah, dan zakat. Haji, dan ini ada perinciannya lagi. Nah, ini muatan daripada isi Al-Quran. Ada ibadah. Nah, yang berikut perkara muamalat. Muamalat ini yaitu interaksi manusia dengan manusia. Seperti perkara jual beli. Jual beli. Diatur dalam Al-Quran. Adanya interaksi antara manusia, jual beli, perkawinan, hukum perdata, hukum pidana, semua dimuat di sini dalam perkara muamalat. Kalau orang jual beli, ada ijab kabul dalam jual beli dalam paham Imam Syafi'i, itu nama disebut dengan muamalat. Orang menikah, jadi disebut perkara muamalat. Jadi dalam pernikahan ada namanya ijab kabul, ada wali. Setelah menikah ada namanya talak, ada namanya li'an. Di situ dibahas dalam perkara muamalat. Dan ini kandungan daripada isi Al-Quran, Nah, yang berikut ada akhlak dan budi pekerti. Bagaimana kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Kita berinteraksi dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kita dengan orang tua kita, kita dengan keponakan, kita dengan tetangga, dengan orang yang sekantor dengan kita. Ini ada nilai-nilai akhlak yang kita bangun. Dan ini muncul dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran memuat 3 hal yang terpenting walaupun ada perinciannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dalam pertemuan kita ini. InsyaAllah bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, dalam memperkuat akidah kita, ibadah kita, dan interaksi kita dengan orang lain. Demikian pertemuan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.